Sataftariku ala salasin wa sab'in sintani wa sab'una finnar wa wahidatun fil jannah wa hiyal jamaah. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Dawud. LDII menafsirkan sedikitnya orang-orang yang masuk ke dalam surga karena hanya satu golongan saja yang masuk surga, yaitu golongan LDII, golongan orang yang berjamaah. Sementara orang-orang yang masuk neraka sangat banyak karena 72 golongan masuk neraka dan abadi selama-lamanya di dalam neraka. Karena mereka tidak berjamaah, mereka tidak beramir dan tidak berbaiat seperti LDII. Penafsiran seperti itu salah besar. Hanyalah orang-orang LDII yang mengakui pendapat seperti itu benar. Mereka tidak mau belajar dan menerima pendapat-pendapat dari ulama di seluruh dunia, ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah. Padahal menurut pendapat ulama ahli sunnah wal jamaah, seluruh umat Nabi Muhammad itu akan masuk ke dalam surga dan akan dipersulit masuk neraka. Baik itu umat-umat Nabi Muhammad yang banyak dosa atau umat-umat Nabi Muhammad yang tersesat ketika hidup di dunia. Akan banyak sekali syafaat-syafaat kelak di akhirat. Syafaat-syafaat itu akan mempersulit umat-umat Nabi Muhammad masuk ke dalam neraka. Tidak seperti pemahaman LDII yang begitu mudahnya orang-orang masuk ke dalam neraka dan begitu sulitnya orang-orang masuk ke dalam surga. Padahal menurut pendapat dari ulama-ulama ahlus sunnah wal jamaah yang diakui pula oleh ulama-ulama salaf, bahwa yang namanya jamaah itu adalah orang yang berjamaah dengan Nabi Muhammad, orang yang mengikuti petunjuk dari Allah dan Rasul. Siapapun yang mengikuti petunjuk Allah Rasul, maka dia adalah jamaah. Walaupun 73 golongan Islam ini yang berbeda-beda pendapat, berbeda-beda madhab, akan tetapi ketika mereka berkumpul menjadi satu kesatuan, jamaah muslimin yang besar, saling bahu-membahu, saling tolong-menolong, saling menghargai pendapat, tidak saling kafir-kafiran, tidak saling bid'ah-bid'ahan, tidak saling bermusuhan. Mereka menjadi satu ibarat sebuah bangunan. Maka 73 golongan ini adalah yang dimaksud dengan jamaah, yang akan menjadi penghuni surga. Sedangkan yang masuk neraka adalah kelompok-kelompok yang keluar dari jamaah, memisahkan diri dari jamaah, jamaahnya muslimin. Mereka membuat kelompok sendiri, mereka membuat amir sendiri, kemudian dibaiat, kemudian menamai kelompoknya sebagai jamaah. Kemudian mereka memisahkan diri dari kelompok persatuan jamaatul muslimin. Maka kelompok itulah yang disebut dengan firqah. Dan firqah itulah yang kelak akan masuk ke dalam neraka. Sekali lagi saya menjelaskan bahwa Rasulullah SAW menggambarkan seorang muslimin dengan muslim yang lain itu laksana sebuah bangunan. Karena itu seseorang muslim dengan muslim yang lain harus bahu-membahu, bantu-membantu, dan saling tolong-menolong dalam mengatasi 1001 macam persoalan yang dihadapi, termasuk perbedaan-perbedaan dalam berpendapat, dalam beragama. Rasulullah SAW berwasiat kepada seluruh umatnya untuk senantiasa menjaga keutuhan jamaah, mengedepankan kesatuan umat. Beliau bersabda, jamaah adalah rahmat, sedangkan perpecahan adalah azab. Hadis riwayat Ahmad yang disahihkan oleh Al-Albani. Rasulullah SAW juga bersabda, kalian wajib berada di dalam kelompok jamaah dan hindarilah oleh kalian perpecahan. Apa yang dimaksud perpecahan? Yaitu adalah saling mengkafirkan sesama muslim yang lain, saling membid'ahkan sesama muslim yang lain. Walaupun kita berbeda-beda pandangan, berbeda-beda pendapat dan madhab, kita harus saling menjaga persaudaraan dan menghormati perbedaan-perbedaan itu. Janganlah kita kemudian menjadi bermusuh-musuhan karena sebab-sebab itu. Rasulullah menandaskan lagi, janganlah kalian berselisih pendapat, karena sesungguhnya orang-orang sebelum kalian kerap berselisih pendapat, sehingga mereka pun binasa. Oleh sebab itu, saya mengingatkan kepada seluruh kaum muslimin, baik itu warga LDII, atau mantan-mantan LDII, atau salafi, atau wahabi, untuk berhentilah membid'ah-bid'ahkan amalan-amalan NU. Karena itu adalah perbuatan-perbuatan yang menyebabkan permusuhan dan perpecahan di dalam Islam. Mari kita bersatu, bahu-membahu untuk mengislamkan orang-orang yang belum Islam. Kita lihat sendiri di akhir-akhir ini, banyak sekali orang-orang yang berbondong-bondong untuk masuk ke dalam Islam. Banyak sekali orang-orang yang bersyahadat untuk memeluk Islam. Pertanyaannya,
Sudahkah Anda andil dalam bagian itu? Sudahkah Anda mengislamkan orang-orang yang belum Islam? Janganlah menjadi orang-orang yang sibuk mencela dan mengkoreksi amalan-amalan Islam yang lain, sibuk membid'ahkan amalan-amalan Islam yang lain, dan lebih parah lagi, Anda malah sibuk mengkafirkan orang-orang yang sudah Islam.